Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alia Channel. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share lagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana caranya membuat meeting ID di Zoom. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita bisa cari lewat Google atau dengan langsung ke link Zoom-nya. Di sini kita ketikkan saja Zoom Sign In. Ini ya teman-teman ya. Oke, sini sebelum kita memasukkan emailnya, pertama-tama bagi yang belum daftar dipersilakan untuk daftar terlebih dahulu dengan menggunakan email Google aktif. Nah, atau juga bisa menggunakan yang di bawah ini ya teman-teman ya. Ini cuma lebih bagusnya kalau kita itu mendaftarkan secara langsung email aktifnya di sini. Di sini sih kita bisa sign up di sini atau daftar. Dan setelah itu nanti setelah daftar menggunakan email dan membuat password, kemudian nanti teman-teman diarahkan atau mengecek di email yang aktif tersebut untuk verifikasi atau untuk aktivasi layanan Zoom-nya. Oke, di sini saya akan memasukkan email yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini di sini bisa teman-teman lihat semua. Ini sudah lisensi, yang artinya di sini tidak terbatas untuk waktu melakukan meeting. Nah, kalau akunnya teman-teman itu belum lisensi, dia hanya berdurasi 40 menit. 40 menit putus, kemudian bisa terhubung kembali 40 menit selanjutnya dengan cara memasukkan meeting ID yang sama, kemudian yang lainnya juga seperti itu atau peserta yang lainnya. Oke, untuk membuatnya cukup mudah ya teman-teman ya. Ini kalau untuk membuat meeting ID tidak ada batasan yang sudah lisensi atau tidak, hanya ada satu aja bedanya di bagian itu tadi, di bagian yang untuk waktu meetingnya dia terbatas. Kalau yang belum lisensi itu hanya 40 menit. Oke, kembali lagi cara untuk membuat meeting ID. Untuk membuat meeting ID cukup di menu meeting ini teman-teman ya, menu meeting, kemudian kita ke schedule meeting. Oke, kita klik aja schedule meetingnya. Nah, untuk topik ini terserah teman-teman, topik yang akan nanti ditulis atau diketik sesuai dengan judul rapatnya apa. Kemudian deskripsinya, untuk tanggal bisa ditentukan mulai dari tanggal berapa, sama durasi juga seperti itu. Di sini ya, sini kamu contohkan salah satu. Ini oke, ini kita kasih jam 8 pagi di tanggal 14 bulan 2. Untuk durasinya
Ini bebas ya teman-teman ya. Ini untuk 7, 8, 9 dan seterusnya. Oke, 5 jam. Untuk time zone disesuaikan dengan time zone yang ada di wilayah kalian ya. Berhubung di sini time zone-nya itu plus 8, jadi untuk tutorial kali ini saya tidak rubah, ini GMT plus 8. Untuk recurring meetingnya ini bisa teman-teman centang, bisa juga enggak. Kalau dicentang ini berarti dia akan berulang-ulang. Untuk meetingnya, meeting ID kita bisa gunakan sesuai yang kita inginkan selama beberapa hari. Di sini ada pilihannya, ada daily, ada harian, mingguan, bulan. Repeat every, ini 1 hari bisa. Untuk end date-nya bisa teman-teman tentukan sendiri kapan berakhirnya meetingnya atau kapan berakhir meeting ID ini digunakan. Ini apabila teman-teman mengaktifkan untuk yang recurring meetingnya tadi. Kalau enggak, dia hanya berlaku 1 hari untuk yang meeting ID ini, kayak gitu. Registrasi ini jika diperlukan, jika tidak ya tidak masalah. Itu kalau kita centang, ini nanti dia membutuhkan ketika kita login pertama kali. Untuk yang mau join biasanya kita harus mempunyai akun terlebih dahulu, atau kita harus login dulu ke akun Zoom. Setelah itu baru kita bisa join. Kalau seperti ini tidak dicentang, berarti kita langsung buka aplikasi Zoom-nya, entah itu di HP, entah itu di laptop, aplikasi Zoom-nya. Kemudian memasukkan meeting ID, nama plus passwordnya. Oke. Ini untuk security, ini kita bisa rubah-rubah. Ini saya contohkan meeting. Oke, security. Nah, untuk waiting room ini fungsinya di saat peserta rapat atau peserta gabung dengan meeting ID yang kita kasih, kalau dicentang seperti ini waiting roomnya, host atau kita yang membuat meeting ID tadi ini, kita harus menerima, kita admit atau kita harus terima dulu. Jadi mereka masuk, kita harus terima dulu mereka, kita harus persilahkan mereka, seperti itulah. Kita harus terima biar mereka bisa gabung. Nah, jika ini kita tidak centang seperti ini, jadi yang peserta ini tadi, peserta meeting tadi tidak perlu minta izin dari host untuk gabung. Jadi mereka bisa kapan saja masuk. Yang penting mereka ada ID, meeting ID-nya dan beserta passwordnya, mereka bisa masuk. Dan tambahan juga, kalau misal waiting room-nya ini kita aktifkan, itu peserta itu tidak bisa masuk sebelum host itu harus on terlebih dahulu. Nah, jika waiting room-nya ini tidak diaktifkan seperti ini, walaupun host tidak on sebelum peserta, itu peserta sudah bisa gabung, seperti itu. Nah, untuk video, audio, meeting option, alternative host, ini kalau saya pribadi ini saya tidak pernah aktifkan. Tuh, artinya kalau macam misal teman-teman mau aktifkan, silahkan. Ini terserah teman-teman ya. Nah,
Oke, kalau sudah seperti ini kita save seperti itu. Kita save. Oke, dan sekarang ini untuk meeting ID-nya, passwordnya kita bisa lihat di sini. Ya, kemudian nanti kita kalau misal kita ingin mengaktifkan hostnya, teman-teman semua tinggal kembali ke login situs web di Zoom, kemudian memasukkan email dan password Zoom dimana tempat dibuatkan meeting ID-nya. Kemudian kita kembali ke meeting seperti ini, kita kembali ke meeting. Nah, di sini kan sudah muncul ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung tinggal start seperti itu. Nah, kalau aja misal teman-teman mau edit, silahkan. Di sini ada tombol editnya. Ini editnya. Kemudian nanti save. Nah, untuk copy linknya ini cukup mudah ya, tinggal diklik aja yang di copy invitation. Ini sudah muncul. Karena di sini kita tidak menggunakan meeting ID ini yang berulang-ulang kali, jadi di sini tidak ada. Jadi hanya untuk satu hari di tanggal berapa ini ya? Di tanggal 14. Oke, ini copy meeting invitation, kita copy meeting ID-nya, kemudian kita close. Ini kita bisa bagikan ke teman-teman atau tidak ke peserta rapatnya, entah itu via WhatsApp ataupun yang lainnya. Oke, cukup mudah pembuatan meeting ID di Zoom. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Dan satu lagi, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait pembuatan meeting ID ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.